Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat kita mengungkap fakta-fakta sejarah yang selama ini jarang diungkap dan penuh misteri. Pada video kali ini, kita akan membahas judul apa yang sebenarnya terjadi ketika ajaran Nabi Isa bertemu dengan pemikiran Paulus. Dalam video ini, kita akan membuka lembar demi lembar sejarah, menelusuri jejak para murid Nabi Isa, dan mengungkap bagaimana ajaran beliau bertemu dengan pemikiran Paulus yang mengubah arah sejarah. Kita akan menelusuri fakta-fakta mencengangkan konflik ajaran, serta rahasia tersembunyi yang selama ini tidak banyak diketahui. Siapkan diri Anda untuk perjalanan panjang yang penuh ketegangan, misteri, dan penemuan sejarah yang menggugah rasa ingin tahu. Mari kita mulai membuka rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan sebuah lembaran tua yang baru saja ditemukan. Warnanya kecoklatan, pinggirannya rapuh, dan huruf-hurufnya tampak seperti ditulis oleh tangan yang terburu-buru. Saat halaman pertama dibuka, terdengar gema masa lalu yang seolah menembus ruang dan waktu. Inilah awal dari sebuah pertanyaan besar. Bagaimana mungkin ajaran seorang nabi yang mengajarkan ketauhidan murni berubah menjadi pondasi agama yang menjadikan dirinya pusat ibadah? Dan apakah benar perubahan itu bermula dari seorang tokoh bernama Paulus yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa secara langsung? Sejarah Islam mencatat dengan tegas bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, seorang hamba Allah yang membawa risalah tauhid seperti para nabi sebelumnya. Al-Quran menyebutnya dengan penuh kehormatan dalam surat Ali Imran ayat 45 hingga ke-52. Di sana disebutkan bahwa Nabi Isa diutus untuk meluruskan penyimpangan, menguatkan Taurat, serta mengingatkan kaumnya untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa Isa meminta kaumnya menyembah dirinya. Bahkan ketika para Hawariyin bertanya tentang identitasnya, ia menegaskan bahwa dirinya hanyalah rasul yang mengajak manusia kepada Allah. Tetapi ketika lembaran berikutnya dibuka, kita tiba di sebuah persimpangan sejarah yang ganjil. Para murid asli Nabi Isa, seperti Yahya, Petrus, dan Yakobus, memegang teguh ajaran tauhid. Mereka berjuang dalam tekanan politik Romawi, ancaman Yahudi, serta kelangkaan naskah. Namun keberadaan mereka kemudian seperti tenggelam, perlahan hilang dari catatan resmi sejarah Kristen. Disinilah nama Paulus perlahan naik ke permukaan. Paulus, menurut catatan sejarah klasik, awalnya adalah musuh utama para pengikut Nabi Isa. Ia tidak pernah menjadi murid langsung, tidak pernah mendengar ajaran Isa secara langsung, dan tidak pernah hadir dalam peristiwa-peristiwa penting kehidupan Isa. Namun ia muncul dengan klaim dramatis bahwa dirinya mengalami pengalaman spiritual di sebuah perjalanan menuju Damaskus. Menurut catatan Perjanjian Baru, versi Kisah Para Rasul, cahaya dari langit membuatnya buta sementara, dan suara misterius yang mengaku sebagai Isa berbicara kepadanya. Klaim ini menjadi dasar legitimasi bahwa Paulus memiliki otoritas mengajarkan Injil baru. Tetapi para ulama Islam klasik, termasuk Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan para ahli sejarah Aswaja, memandang peristiwa itu sebagai tidak bisa diverifikasi secara sejarah dan bertentangan dengan konsistensi risalah para nabi sebelumnya. Lembar demi lembar mengungkap sesuatu yang lebih mencengangkan. Para murid asli Isa tidak mempercayai Paulus pada awalnya. Dalam catatan sejarah Kristen sendiri, terdapat jejak konflik antara Paulus dan Yakobus, pemimpin utama pengikut Nabi Isa setelah pengangkatan Isa. Yakobus adalah tokoh yang dikenal sangat ketat dalam mempertahankan syariat Taurat, sementara Paulus justru menolak sebagian syariat itu, sembari memperkenalkan doktrin baru tentang keselamatan melalui iman dan kematian Isa sebagai penebus dosa. Ajaran yang sangat asing dibandingkan pesan asli para nabi sebelumnya. Dalam kajian Islam,
khususnya menurut ulama Aswaja. Perubahan ajaran itu dilihat sebagai awal dari penyimpangan besar terhadap risalah tauhid. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya mati disalib untuk menebus dosa manusia. Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 157 menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Ayat ini menjadi dasar kuat bagi para ulama untuk menegaskan bahwa seluruh doktrin penebusan dosa yang diusung Paulus tidak memiliki landasan. Bahkan para sejarawan Yahudi dan Romawi awal juga tidak pernah sepakat mengenai detail peristiwa penyaliban tersebut. Namun, bagaimana mungkin ajaran Paulus justru mendominasi ajaran murid-murid asli Isa? Untuk menjawabnya, kita membuka lembar berikutnya. Arsip-arsip tua mengungkap realitas pahit bahwa Romawi pada masa itu memandang ajaran tauhid para murid sebagai ancaman politik dan sosial. Para murid mengajarkan pembebasan spiritual, kritik terhadap kemewahan dan penyembahan berhala, serta menolak kekuatan Roma dalam mengatur keyakinan. Sebaliknya, Paulus lebih akomodatif terhadap budaya Romawi. Ia mengadaptasi istilah-istilah Yunani, menggunakan konsep-konsep filsafat, bahkan mengubah citra Isa agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Romawi yang terbiasa dengan budaya dua-dua dan mitos penebusan. Disinilah ketegangan sejarah itu terasa begitu kuat, seperti ada dua arus besar yang saling berhadapan. Arus ajaran tauhid para murid asli yang mempertahankan kemurnian ajaran Isa, dan arus Paulus yang membangun struktur teologi baru. Ketika kita membuka catatan para bapak gereja awal, terdapat bukti bahwa beberapa komunitas pengikut Isa awal menolak tulisan-tulisan Paulus. Mereka menyebut ajarannya sebagai penyimpangan, tetapi karena kekuasaan Romawi mendukung struktur gereja yang semakin berkembang, suara para murid asli semakin kecil dan perlahan lenyap dari permukaan sejarah resmi. Para ulama Islam sejak zaman klasik hingga saat ini mengakui adanya pergeseran besar ini. Ibnu Hazm misalnya, dalam karyanya Al-Fishal, menjelaskan bahwa doktrin-doktrin inti agama Kristen hari ini tidak berasal dari Nabi Isa, melainkan rekonstruksi teologi buatan Paulus. Fakta yang menguatkan pernyataan ini adalah bahwa Injil saat ini tidak diturunkan kepada Isa dalam bentuk buku, melainkan catatan para penulis yang hidup puluhan tahun setelahnya. Tidak satupun Injil ditulis oleh murid asli Isa seperti Yakobus atau Petrus. Justru surat-surat Pauluslah yang mendominasi susunan perjanjian baru. Dengan setiap halaman yang dibuka, kita seolah sedang menyingkap fakta yang selama ini tersembunyi, bahwa pertemuan ajaran Isa dengan pemikiran Paulus bukanlah pertemuan antara dua aliran yang sejalan, tetapi pertemuan antara risalah suci dan interpretasi sepihak yang tidak pernah disetujui para murid asli. Ketika pengaruh politik Romawi perlahan memperkuat posisi Paulus, ajaran tauhid tenggelam semakin dalam, menyisakan sedikit sekali jejak hingga kedatangan Nabi Muhammad sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Saff ayat ke-6. Ayat itu menyebutkan kabar gembira Isa tentang kedatangan Nabi setelahnya bernama Ahmad. Sebuah kabar yang tidak lagi ditemukan dalam teks-teks Injil yang sudah mengalami perubahan. Namun ketika kita menutup lembar terakhir yang saya tulis pada bagian ini, justru muncul lebih banyak tanda tanya. Jika ajaran asli Isa hilang ke dalam lorong gelap sejarah, bagaimana para ulama Islam dapat melacak jejaknya kembali? Bagaimana mungkin doktrin yang begitu besar bisa berubah tanpa perlawanan besar dari para muridnya? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada komunitas pengikut tauhid yang tetap setia kepada Isa? Apakah mereka benar-benar hilang atau sebenarnya mereka meninggalkan jejak yang masih bisa ditemukan jika kita membuka lapisan-lapisan sejarah yang selama ini tertutup? Ketika alur sejarah digali lebih dalam, muncul nama-nama kelompok yang hampir tidak pernah dibahas dalam narasi populer, tetapi justru memegang kunci penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Salah satunya adalah kelompok yang oleh sejarawan modern disebut sebagai kaum Ebionet, sebuah komunitas pengikut Nabi Isa yang menegaskan bahwa Isa adalah manusia dan Nabi, bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan.
Mereka berpegang teguh pada syariat Taurat, mengikuti kepemimpinan Yakobus, dan menolak teologi Paulus secara total. Para ulama Islam memandang keberadaan kelompok ini sebagai bukti kuat bahwa ajaran Tauhid masih bertahan setelah pengangkatan Isa, tetapi ditekan dan disingkirkan oleh otoritas gereja Romawi. Jejak kaum Ebionit ditemukan dalam catatan para penulis gereja awal seperti Eusebius dan Irenaeus yang menyebut mereka sebagai bid. Namun yang menarik, justru catatan yang menuduh mereka sesat menunjukkan bahwa mereka memegang ajaran yang sejalan dengan pandangan Islam tentang Isa. Mereka menolak penyaliban, menganggap Injil Matius versi Ibrani sebagai teks paling otentik, dan tetap mengamalkan hukum yang diajarkan para nabi sebelumnya. Adanya kelompok ini menjadi bukti bahwa pemikiran Paulus sejak awal ditolak oleh para pengikut otentik risalah Isa. Fakta ini juga menjelaskan bahwa pemikiran Paulus tidak pernah menjadi konsensus, melainkan hasil konflik teologisis yang kemudian dimenangkan oleh kekuasaan politik Romawi. Jika kita memeriksa catatan sejarah gereja, kita menemukan fakta menggelisahkan lainnya. Konsili-konsili besar yang sering dijadikan rujukan keaslian doktrin tidak terjadi pada masa para murid Isa, melainkan ratusan tahun setelah mereka wafat. Konsili Nicaea pada tahun 325 misalnya, berlangsung di bawah Kaisar Konstantinus, seorang penguasa yang baru saja berpindah dari agama paganisme Romawi. Pada masa itu, Kekaisaran Romawi membutuhkan stabilitas ideologis dan keseragaman doktrin untuk menjaga persatuan politik. Dalam suasana seperti itu, ajaran Paulus yang lebih mudah disesuaikan dengan budaya Romawi dianggap lebih praktis daripada ajaran Tauhid yang ketat dari para murid asli. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa banyak keputusan doktrinal dalam konsili tersebut ditetapkan bukan berdasarkan riwayat dari murid Isa, tetapi berdasarkan perdebatan filsafat dan kebijakan negara. Ulama Aswaja seperti Al-Baqlani dan Al-Juwaini menegaskan bahwa keputusan teologisis yang tidak bersandar pada wahyu dan tidak berdasarkan sanad yang valid tidak dapat dianggap sebagai kebenaran agama. Ketika doktrin ketuhanan Isa diputuskan dengan voting dalam konsili, hal itu menunjukkan betapa jauhnya perdebatan teologisis Kristen dari tradisi kenabian yang jelas dan tegas. Namun jejak sejarah tidak berhenti pada keputusan konsili. Ketika manuskrip-manuskrip tua ditemukan dalam gua-gua seperti Qumran di sekitar Laut Mati, muncul lapisan tambahan yang mengubah pemahaman banyak sejarawan. Naskah-naskah itu memperlihatkan adanya kelompok Bani Israel yang sangat ketat dalam mempertahankan kemurnian Tauhid, serta menolak pemimpin-pemimpin yang mereka anggap telah menyimpang. Gaya bahasa dan isi naskah-naskah tersebut menunjukkan pola keyakinan yang lebih dekat dengan ajaran para nabi dan berbeda secara drastis dengan doktrin gereja era Romawi. Para ulama Islam memandang kesaksian tekstual dari penemuan seperti ini sebagai indikasi bahwa ajaran Tauhid tidak pernah hilang, hanya ditekan hingga akhirnya muncul kembali melalui risalah Nabi Muhammad yang membawa konfirmasi atas misi para nabi sebelumnya. Ketika figur Paulus diperiksa lebih teliti melalui catatan sejarah Romawi dan Yahudi, muncul kejanggalan tambahan. Paulus bukan hanya tidak dikenal sebagai murid Isa, tetapi juga tidak disebut dalam catatan apapun selama masa hidup Isa dan para muridnya. Para ulama seperti Ibnul Qayyim dalam Al-Jawab Syai menguraikan bahwa perubahan yang dibawa Paulus terjadi secara bertahap namun terencana. Ia menyisipkan konsep-konsep baru, mulai dari pembatalan sebagian syariat, pemahaman metaforis yang luas terhadap konsep anak Tuhan, hingga pemikiran tentang iman yang menyelamatkan tanpa amal. Sebuah gagasan yang sama sekali tidak dikenal dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya. Ada satu detil yang jarang disinggung, tetapi sangat penting dalam surat-surat Paulus. Ia mengaku mendapatkan wahyu yang tidak berasal dari murid-murid Isa dan tidak berasal dari tradisi Bani Israel. Ia menyebutnya sebagai inspirasi langsung dari Isa setelah pengangkatannya. Tetapi para ulama Aswaja menemukan kejanggalan besar di sini. Para nabi tidak pernah menurunkan wahyu baru kepada seseorang setelah mereka diangkat. Tidak ada preseden dalam syariat sebelumnya, baik pada masa Nabi Musa, Nabi Daud,
Nabi Sulaiman, maupun Nabi Zakaria. Kontinuitas risalah selalu melalui nabi yang masih hidup, bukan melalui klaim spiritual seseorang yang tidak memiliki hubungan sanad dengan ajaran asli. Ketika kita membuka sumber-sumber sejarah Islam klasik, pola ini semakin jelas. Imam Al-Tabari, Imam As-Suyuti, dan para ahli tafsir lainnya menjelaskan bahwa penyimpangan terhadap ajaran Isa memang telah diprediksi dalam banyak riwayat. Di antara riwayat Syahih disebutkan bahwa sebagian Bani Israel mengubah kitab mereka, menyembunyikan sebagian ayat, dan menambahkan interpretasi yang tidak diajarkan para nabi. Perubahan ini dibenarkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 79 yang mengecam mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengakuinya sebagai wahyu. Dengan demikian, pemikiran Paulus terbukti berada dalam arus penyimpangan yang telah dikenal para ulama sejak masa awal Islam. Ketika alur sejarah dirangkai secara kronologis, terlihat bahwa murid-murid asli Isa belum sempat menuliskan ajaran lengkap beliau sebelum mereka dikejar, disiksa, dan ditindas oleh otoritas agama dan negara. Banyak di antara mereka yang terbunuh atau berpencar, sementara ajaran yang mereka sampaikan tetap dalam bentuk lisan. Kondisi seperti ini adalah celah besar yang secara alami memberi peluang kepada figur seperti Paulus untuk menawarkan versi baru ajaran Isa dalam tradisi Islam. Masalah seperti ini tidak terjadi karena ilmu Nabi Muhammad diturunkan melalui sanad yang mutawatir dan dicatat oleh ribuan sahabat. Tetapi pada masa Isa, catatan resmi tidak sempat terbentuk, sehingga kesalahan atau manipulasi ajaran menjadi sangat mungkin terjadi. Jika fakta-fakta ini mulai dirangkai, muncul pertanyaan penting tentang bagaimana komunitas awal yang setia pada ajaran Tauhid menghilang dari pusat sejarah. Beberapa sejarawan Muslim menjelaskan bahwa mereka berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Ada yang bergerak ke utara menuju wilayah Syam, ada yang menyebar ke timur, bahkan sebagian disebutkan bermigrasi hingga ke Jazirah Arab. Hal ini dibuktikan dengan tradisi lisan bangsa Arab yang mencatat adanya komunitas ahli kitab yang masih menolak ketuhanan Isa pada masa sebelum kenabian Muhammad. Jejak ini menjadi sangat penting karena menunjukkan bahwa ajaran Tauhid Isa masih hidup di wilayah Arab hingga beberapa abad setelah. Paulus, dalam beberapa riwayat Syahih, disebutkan bahwa Warakah bin Naufal, seorang ahli kitab yang hidup pada masa awal kenabian Muhammad, memahami tradisi kenabian berdasarkan kitab-kitab terdahulu yang belum sepenuhnya terdistorsi. Ia mengenali tanda-tanda kenabian Muhammad dan meyakini bahwa beliau adalah nabi yang dijanjikan. Para ulama menilai bahwa pengetahuan yang dimiliki Warak menunjukkan bahwa masih ada individu-individu yang menjaga sebagian ajaran Tauhid Isa yang telah hilang dari arus utama gereja Romawi. Ketika proses distorsi ajaran Isa dianalisis lebih jauh, titik kritisnya berada pada perubahan bahasa dan hilangnya naskah asli. Isa mengajarkan risalahnya dalam bahasa Arami, tetapi Injil-Injil yang bertahan hari ini ditulis dalam bahasa Yunani. Perbedaan bahasa menyebabkan perbedaan konsep teologisis karena Yunani memiliki istilah-istilah filosofis yang tidak ada padanannya dalam Arami. Paulus yang menguasai bahasa Yunani dan budaya Helenistik menggunakan kerangka pikir yang akrab bagi orang-orang non-Yahudi, termasuk konsep logos, hakikat ilahi, dan pengorbanan ilahi. Perubahan kerangka berpikir inilah yang disebut ulama sebagai pintu masuk utama penyimpangan. Kejanggalan lain muncul ketika kita menelusuri perbedaan antara Injil yang diajarkan Isa dan Injil yang digunakan gereja. Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 46 bahwa Allah menurunkan Injil kepada Isa berisi petunjuk dan cahaya. Namun tidak pernah ditemukan satupun manuskrip dalam bahasa Arami yang dapat diidentifikasi sebagai Injil yang diturunkan kepada Isa. Yang ada hanyalah catatan para penulis belakangan yang saling berbeda isi dan versinya. Para ulama Aswaja menilai bahwa hilangnya Injil asli sangat erat hubungannya dengan tekanan politik, perang, dan usaha penyeragaman doktrin
oleh kekuasaan gereja. Dalam kondisi seperti ini, ajaran Paulus menjadi standar teologisis yang diikuti secara luas. Yang menarik adalah bahwa banyak konsep inti Paulus tidak bersumber dari ajaran Isa, tetapi dari tradisi-tradisi pagan Romawi. Konsep anak Tuhan sangat mirip dengan mitologi Due-Due Yunani yang memiliki keturunan setengah ilahi. Konsep pengorbanan darah untuk pengampunan dosa mirip dengan ritual penebusan dalam agama-agama kuno Persia dan Mesir. Para ulama seperti Ibnul Qayyim dan Al-Ghazali menyimpulkan bahwa ajaran Paulus adalah hasil sinkretisme antara risalah Isa dan tradisi kafir yang ingin diakomodasi oleh gereja agar lebih mudah diterima masyarakat Romawi. Kombinasi inilah yang membuat ajaran Paulus menyebar cepat, sementara ajaran Tauhid tidak diberi ruang untuk berkembang. Jika seluruh fakta ini dibiarkan terserak, mungkin tampak seperti potongan sejarah yang tidak berhubungan. Tetapi ketika dirangkai secara menyeluruh, terlihat pola besar yang menunjukkan bahwa pertemuan ajaran Isa dan pemikiran Paulus bukanlah pertemuan yang harmonis. Ini adalah benturan dua dunia, dunia risalah para nabi dan dunia penalaran filsafat manusia. Ajaran Isa membawa ketundukan kepada Allah, sementara pemikiran Paulus membawa interpretasi yang memusatkan peran Isa sebagai sosok ilahi. Ketika Romawi memilih untuk mendukung ajaran Paulus, maka sejak saat itulah sejarah mengalami belokan tajam yang hasilnya masih kita lihat hari ini. Dalam perjalanan penelusuran sejarah yang lebih dalam, muncul pertanyaan tentang bagaimana para murid asli Isa mengajarkan ajaran mereka kepada generasi setelahnya. Yakobus, pemimpin utama komunitas Tauhid, mengajar melalui majelis yang penuh ketelitian. Ia menekankan bahwa Isa tidak pernah membatalkan syariat para nabi sebelumnya. Dalam tradisi Islam, para ulama seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa setiap nabi datang membawa syariat yang menguatkan risalah sebelumnya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diganti oleh wahyu. Karena itu, ajaran Isa yang dikenal para murid pasti memiliki kontinuitas dengan syariat Musa, bukan penolakan terhadapnya. Di sisi lain, Paulus justru mengklaim bahwa sebagian hukum Musa sudah tidak berlaku. Ia menyatakan bahwa iman kepada kematian Isa cukup untuk keselamatan, dan bahwa amal bukan lagi penentu kedekatan seseorang kepada Tuhan. Doktrin ini tidak hanya asing bagi keyakinan Yahudi, tetapi juga bertentangan dengan risalah para nabi secara keseluruhan. Para ulama Aswaja menyebut pernyataan ini sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar kenabian yang selalu mengaitkan iman dengan amal saleh. Bahkan dalam tradisi Yahudi, hukum Taurat adalah fondasi ibadah, sehingga membatalkannya berarti meniadakan pesan para nabi sebelum Isa. Ketika menyelidiki lebih jauh, muncul fakta lain yang jarang disinggung. Murid-murid Isa sangat berhati-hati dalam menerima ajaran baru, bahkan dari sesama pengikut. Dalam tradisi Kristen awal, tercatat bahwa murid-murid menguji ajaran dengan ketat sebelum menerimanya. Namun Paulus menuntut agar ajaran yang ia sampaikan tidak diuji oleh standar murid, melainkan diterima sebagai wahyu dari Isa melalui penglihatan spiritual yang ia alami. Jika dibandingkan dengan tradisi Islam, klaim seperti ini sama sekali tidak dapat diterima, karena wahyu tidak diturunkan tanpa kesinambungan sanad atau saksi yang valid. Para ulama menilai bahwa ini merupakan indikasi bahwa Paulus menciptakan legitimasi bagi dirinya sendiri di wilayah Syam. Catatan sejarah menunjukkan bahwa komunitas pengikut Isa memiliki tingkat kerahasiaan tinggi karena mereka diburu oleh otoritas keagamaan Yahudi. Dalam kondisi tertekan seperti itu, ajaran mereka tidak terdokumentasi secara luas. Mereka mengajar dari rumah ke rumah, dari satu perkampungan ke perkampungan lain. Tradisi lisan lebih dominan, sementara catatan tertulis jarang diproduksi karena kekurangan sumber daya dan risiko besar jika tertangkap. Kondisi ini menciptakan ruang kosong dalam sejarah yang kemudian diisi oleh tulisan-tulisan Paulus yang beredar jauh lebih cepat, terutama karena ia memiliki akses kepada jaringan diaspora Romawi yang luas
Ketika peradaban Romawi mulai mengadopsi ajaran Paulus, terjadilah perubahan dramatis. Gereja-gereja dibangun di kota-kota besar, bukan berdasarkan ajaran Isa, melainkan berdasarkan ajaran Paulus dan para penerusnya. Murid-murid asli yang bertahan tidak memiliki dukungan politik dan ekonomi seperti yang dimiliki gereja Romawi. Akibatnya, ajaran mereka tidak berkembang luas dan perlahan-lahan terpinggirkan. Dalam tradisi Islam, para ulama menegaskan bahwa ilmu yang tidak dijaga oleh para penghafal dan pencatat akan mudah hilang. Inilah yang terjadi pada ajaran asli Isa. Hilang bukan karena tidak benar, tetapi karena tidak memiliki penjaga setelah murid-murid aslinya wafat atau dibunuh. Dalam analisis para ulama Islam klasik, di antara penyebab utama hilangnya ajaran Isa adalah intervensi kekuasaan kaisar-kaisar Romawi yang memeluk Kristen versi. Paulus menggunakan otoritas negara untuk menentukan mana ajaran yang dianggap benar. Pada masa Konstantinus, ajaran yang bertentangan dengan teologi resmi dianggap berbahaya dan harus disingkirkan. Buku-buku dibakar, naskah dirampas, bahkan para pengikut tauhid dijadikan musuh negara. Jika suatu ajaran dihapus dengan cara seperti ini, maka peluangnya untuk bertahan sangat kecil kecuali jika ada komunitas kuat yang melindungi teks-teksnya. Ketika menelusuri sejarah Timur Tengah, para sejarawan menemukan bukti adanya kelompok-kelompok kecil ahli kitab yang tetap menjaga keyakinan tauhid. Mereka hidup di daerah-daerah terpencil, jauh dari pengaruh gereja Romawi. Mereka tidak mengakui ketuhanan Isa. Mereka tidak menerima doktrin penebusan, dan mereka tetap mengamalkan hukum-hukum para nabi sebelumnya. Keberadaan mereka menjadi petunjuk penting bagi para ulama Islam bahwa ajaran asli Isa tidak hilang sepenuhnya, tetapi berpindah dari pusat kekuasaan ke wilayah pinggiran. Ketika risalah Nabi Muhammad mulai tersebar di Jazirah Arab, banyak ahli kitab yang mengenali kesesuaian antara ajaran Islam dan ajaran tauhid yang mereka ketahui. Dalam sejarah, dicatat bahwa sebagian ahli kitab di Najran, Yaman, dan Syam menemukan bahwa Islam membawa prinsip yang sejalan dengan apa yang mereka simpan dari tradisi kenabian terdahulu. Kejadian-kejadian seperti ini menunjukkan bahwa ajaran tauhid Isa masih memiliki jejak yang tersebar. Meski tidak diakui oleh gereja Romawi, fakta lain yang sangat penting adalah bahwa ajaran Paulus tidak diterima secara universal bahkan di kalangan gereja. Pada abad-abad awal, terjadi perdebatan sengit di antara kelompok-kelompok Kristen tentang status surat-surat Paulus. Beberapa gereja menganggap surat-surat itu sah, sementara gereja lain menolak sebagian besar darinya. Catatan tentang perdebatan ini menunjukkan bahwa legitimasi Paulus tidak pernah mutlak. Baru setelah kekuasaan politik memberikan dukungan penuh, barulah ajaran Paulus menjadi standar. Jika kita menelusuri lebih jauh, perbedaan antara ajaran Isa dan Paulus semakin mencolok. Isa mengajarkan kesederhanaan, pengorbanan pribadi, dan kepatuhan pada hukum Allah. Paulus mengajarkan bahwa keselamatan datang melalui keyakinan terhadap kematian Isa, bukan melalui hukum. Isa mengajarkan bahwa ia adalah nabi yang membawa risalah, sementara Paulus mengajarkan bahwa Isa adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Isa mengajarkan tauhid, Paulus mengajarkan Trinitas secara bertahap. Meskipun istilah itu sendiri baru dikodifikasi ratusan tahun kemudian dalam konsili teologisis, perubahan fundamental ini tidak hanya mengubah teologi gereja, tetapi juga mengubah struktur sosial masyarakat Romawi. Ketika ajaran Paulus diterima secara luas, gereja mendapatkan kekuatan moral yang besar. Kekuasaan ini kemudian berkembang menjadi institusi yang mampu menentukan arah sejarah Eropa selama berabad-abad. Sementara itu, ajaran tauhid kehilangan ruang ekspresi dalam sistem yang mengutamakan doktrin resmi. Para ulama menilai bahwa inilah titik ketika risalah Isa tidak lagi dapat dilacak melalui gereja dan hanya dapat ditemukan melalui pelestarian dalam risalah Nabi Muhammad yang datang sebagai pemurni. Ketika jejak-jejak awal ajaran Isa ditelusuri melalui teks-teks kuno, muncul petunjuk bahwa murid-murid asli menyebut Isa sebagai Abdullah, hamba Allah.
Gelar ini sejalan dengan penyebutan Al-Quran dalam surat Maryam ayat 30. Ketika Isa berkata sejak bayi, "Aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Pernyataan Isa yang demikian tegas tidak pernah ditemukan dalam Injil-Injil kanonik, tetapi jejaknya muncul dalam naskah-naskah non-kanonik yang kemudian dilarang oleh gereja. Dalam tradisi Islam, keberadaan teks-teks seperti ini menunjukkan bahwa sebagian pengikut Isa berusaha menjaga kemurnian ajaran beliau, meski harus menghadapi risiko besar. Ketika alur sejarah diarahkan ke perkembangan teologi gereja, terlihat bahwa sebagian konsep inti dalam agama Kristen tidak berasal dari ajaran Isa maupun Paulus secara langsung, tetapi dari keputusan konsili-konsili belakangan. Doktrin Trinitas misalnya, baru diformalkan dalam Konsili Konstantinopel tahun 381. Doktrin hakikat dua alam Isa baru diformulasikan dalam Konsili Kalsedon tahun 451. Bahkan status ketuhanan Roh Kudus baru ditetapkan setelah melalui perdebatan panjang. Jika ajaran-ajaran ini benar-benar berasal dari Isa, tidak mungkin konsep-konsep tersebut baru dirumuskan ratusan tahun kemudian melalui perdebatan panjang dan keputusan administratif. Ketika seluruh fakta ini disusun dalam satu garis besar, terlihat gambaran yang konsisten, ajaran Isa yang murni bersatu dengan ajaran Musa dan para nabi sebelumnya. Sementara pemikiran Paulus menciptakan cabang baru yang semakin menjauh dari akar kenabian. Pengaruh politik Romawi memperkuat cabang baru ini, menenggelamkan ajaran asli yang dipegang oleh murid-murid Isa. Para ulama Islam melihat bahwa inilah sebab utama mengapa agama Kristen hari ini memiliki struktur teologi yang sangat berbeda dari ajaran Isa yang disebutkan dalam Al-Quran. Fragmen sejarah itu memperlihatkan satu hal yang tidak bisa diabaikan, bahwa benturan antara ajaran Nabi Isa alaihissalam dan gagasan Paulus bukan sekadar perbedaan sudut pandang, tetapi pertarungan ideologis yang akhirnya menentukan wajah agama yang berkembang di wilayah Romawi. Di titik inilah para peneliti Muslim menemukan jejak-jejak yang nyaris tidak pernah disentuh oleh kajian arus utama. Jejak-jejak yang mengarah pada pertanyaan yang jauh lebih berani. Sejak kapan ajaran Nabi Isa alaihissalam berubah menjadi doktrin keselamatan melalui penebusan? Dan siapa yang pertama kali mengusung konsep tersebut? Ketika surat-surat Paulus dianalisis dari sisi kronologi, para sejarawan Muslim mendapati bahwa sebagian besar surat itu ditulis sebelum Injil-Injil resmi dan sebelum ajaran murid-murid asli seperti Barnabas, Yakobus, dan Simon tersebar luas. Dengan kata lain, teologi Paulus muncul lebih dulu daripada catatan naratif tentang kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Keanehan ini mengganggu banyak peneliti, karena ajaran seseorang seharusnya dicatat terlebih dahulu sebelum muncul interpretasi terhadapnya. Namun justru interpretasi itu bergerak lebih cepat, mendominasi, dan pada akhirnya menjadi fondasi yang menyusul dipakai oleh gereja pada masa itu. Ajaran tauhid murni yang dipegang oleh pengikut Nabi Isa alaihissalam menghadapi tekanan politik dari Kekaisaran Romawi yang masih memuja banyak dewa dan menganggap ide satu Tuhan sebagai ancaman terhadap stabilitas budaya. Justru pada momen historis seperti inilah Paulus dianggap tampil sebagai figur yang dapat menjembatani dua dunia. Ia mengambil unsur kepercayaan Romawi tentang sosok anak Tuhan, arwah suci, dan korban penebusan dosa, lalu menggabungkannya dengan narasi Nabi Isa alaihissalam. Gabungan inilah yang membuat ajaran tersebut lebih mudah diterima oleh masyarakat Romawi yang terbiasa dengan konsep ketuhanan berlapis. Ajaran asli yang dibawa Nabi Isa alaihissalam yang menekankan ketaatan kepada satu Tuhan dan menolak penyembahan manusia menjadi semakin tersisih seiring bertambahnya pengikut ajaran baru yang dibawa Paulus. Beberapa peneliti Muslim menemukan pola mencurigakan dalam gaya penulisan Paulus. Ia seringkali mengklaim memiliki wahyu atau inspirasi langsung tanpa saksi, tanpa perantara, dan tanpa interaksi dengan murid-murid asli yang pernah hidup bersama Nabi Isa alaihissalam. Ia menulis dengan posisi seolah-olah mengetahui apa yang Nabi Isa
alaihissalam maksudkan. Meski ia tidak pernah bertemu beliau secara fisik, hal yang membuat catatan sejarah ini menjadi lebih kompleks adalah bahwa Paulus justru lebih banyak berbicara tentang dirinya dibandingkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Fokusnya bukan pada apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, melainkan bagaimana interpretasinya sendiri perlu diterima sebagai kebenaran di antara naskah kuno yang dianalisis para ulama aswaja. Ditemukan keterangan bahwa lahirnya doktrin penyaliban bukan datang dari pengikut Nabi Isa alaihissalam, tetapi dari pihak yang berada di luar lingkaran murid-murid utama. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 menjadi titik rujukan paling krusial. Ayat itu menyatakan bahwa mereka tidak membunuh dan tidak menyalib Nabi Isa alaihissalam, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Pernyataan ini menjadi landasan bagi para peneliti Muslim untuk mengkaji ulang seluruh narasi penyaliban. Dari sini mereka menemukan bahwa tidak ada satupun dari murid asli yang menuliskan laporan mata kepala tentang peristiwa tersebut. Yang ada hanyalah klaim-klaim sekunder yang berasal dari komunitas yang sudah terpengaruh gagasan Paulus. Selama baroba debat, hal ini dikaburkan oleh penulisan ulang sejarah gereja. Nama-nama murid yang memegang ajaran tauhid murni tidak lagi ditonjolkan. Barnabas yang dikenal paling setia pada Nabi Isa alaihissalam justru disingkirkan dari jajaran Injil resmi. Yakobus, pemimpin utama komunitas tauhid setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, digambarkan sebagai figur minor dalam sejarah gereja. Padahal samber-samber Islam menunjukkan bahwa ia adalah penerus yang sah. Penghilangan peran mereka bukan sekadar keputusan religius, tetapi strategi politik agar teologi Paulus dapat menjadi arus utama tanpa tandingan yang serius. Di tengah jaringan sejarah yang semakin rumit ini, satu pertanyaan yang menggantung semakin menguat. Bagaimana mungkin komunitas murid Nabi Isa alaihissalam yang hidup bersamanya, memahami bahasanya, menyaksikan langsung perbuatannya, justru lenyap dari panggung sejarah, sementara sosok yang tidak pernah bertemu beliau secara langsung justru mendapat tempat paling dominan dalam doktrin resmi gereja. Ketika para peneliti Muslim mengikuti jejak keberadaan komunitas asli pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka menemukan katitan-katitan dari penulis Romawi yang mencatat keberadaan kelompok kecil yang menolak ketuhanan Nabi Isa alaihissalam dan menolak penyaliban. Kelompok ini sering dicap sebagai sesat oleh otoritas gereja awal. Mereka diasingkan, dijadikan target penyelidikan, bahkan sebagian dari mereka dihapus dari sejarah resmi. Para peneliti Islam memeriksa tanda-tanda keberadaan mereka melalui referensi silang dari dokumen-dokumen non-kanonik, catatan sejarah Romawi, dan karya ulama awal yang menulis kritik terhadap klaim gereja. Dari penggalian ini, terlihat pola yang tidak bisa diabaikan. Setiap ajaran yang berusaha mempertahankan tauhid Nabi Isa alaihissalam secara konsisten selalu ditekan, dibatasi, dan pada akhirnya hilang dari dokumen kanonik. Sementara gagasan Paulus yang lebih fleksibel terhadap budaya Romawi justru diangkat, diperluas, dan pada akhirnya dilembagakan. Arah sejarah dikendalikan bukan oleh ajaran yang paling dekat dengan sumbernya, tetapi oleh ajaran yang paling mudah diterima oleh kekuasaan. Dan pada titik inilah muncul sebuah fakta yang paling jarang disinggung, bahwa transformasi ajaran Nabi Isa alaihissalam bukan terjadi secara alami, bukan pula hasil konsensus murid-murid utama, tetapi merupakan hasil negosiasi panjang antara doktrin Paulus dan kebutuhan politik kekaisaran Romawi untuk menstabilkan wilayah-wilayah budayanya yang beragam. Dalam kajian para ulama awal, muncul satu benang merah yang terus berulang ketika mereka menelusuri jejak ajaran Nabi Isa alaihissalam dan bagaimana ajaran itu berubah beberapa dekade setelah beliau diangkat. Benang merah itu bukan sekadar perbedaan tafsir, tetapi perubahan mendasar dalam konsep ketuhanan, ibadah, dan syariat yang sebenarnya telah diajarkan para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umat beriman kembali mencermati samber-samber sejarah yang paling awal, mereka menemukan
bahwa perubahan itu tidak muncul dari para hawari, tidak muncul dari para saksi ajaran asli Nabi Isa alaihissalam, dan tidak muncul dari ajaran yang sejalan dengan Taurat dan Injil yang lurus, tetapi dari seorang tokoh yang sebelumnya justru menolak dakwah Isa, dan kemudian muncul sebagai penggagas paham baru yang bertentangan dengan syariat para nabi. Yang paling menarik dari fase ini adalah bagaimana para ulama klasik memetakan perbedaan antara murid-murid asli Nabi Isa alaihissalam dengan pemikiran Paulus. Riwayat-riwayat yang kuat menyebut bahwa hawari bukan hanya menjaga tauhid, tetapi juga tetap melaksanakan syariat seperti yang diwariskan para nabi. Mereka tidak menghapus hukum, tidak mengubah konsep ibadah, dan tidak menciptakan doktrin baru. Ulama seperti Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab As-Sahih menunjukkan bahwa hawari tidak pernah menyatakan Isa sebagai Tuhan, tidak pernah mengajarkan konsep dosa warisan, dan tidak pernah menghapus kewajiban yang disyariatkan dalam Taurat yang belum dibatalkan. Ini semua selaras dengan gambaran Nabi Isa dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 50, bahwa beliau datang untuk menghalalkan sebagian yang sebelumnya diharamkan, bukan untuk menghapus semuanya. Di sisi lain, pemikiran Paulus memperkenalkan konsep-konsep yang tidak dikenal oleh para nabi sebelumnya. Perubahan-perubahan ini begitu besar dan cepat, sehingga para ulama aswaja memandangnya sebagai titik paling menentukan dalam sejarah perubahan ajaran umat Nasrani. Salah satu contohnya adalah gagasan bahwa hukum tidak lagi diperlukan untuk keselamatan. Padahal seluruh risalah para nabi, termasuk risalah Nabi Isa alaihissalam, berdiri di atas dua pilar, keimanan dan ketaatan pada syariat. Ketika Paulus menyatakan bahwa seseorang dibenarkan hanya dengan iman, bukan oleh hukum, ia pada dasarnya memutuskan hubungan antara risalah Isa dengan risalah para nabi sebelumnya. Inilah yang membuat banyak peneliti Islam menyimpulkan bahwa Paulus bukan sekadar murid yang berbeda pandangan, tetapi pembuat doktrin baru. Bagian yang paling mencengangkan muncul ketika para ulama mencocokkan jejak perubahan itu dengan kondisi sosial politik Romawi. Penelitian mengenai hal ini menunjukkan bahwa Romawi tidak memiliki masalah terhadap Isa sebagai nabi, tetapi memiliki masalah terhadap ajaran tauhid dan syariat yang dibawa beliau. Kekaisaran Romawi selalu khawatir terhadap agama-agama yang menolak untuk tunduk kepada ritual negara dan struktur kekuasaan politik. Ketika gagasan Paulus mulai beredar yang menempatkan ajaran Isa menjadi lebih spiritual, tidak berbasis syariat, dan tidak menolak sistem politik Romawi, ajaran itu menjadi jauh lebih dapat diterima. Para peneliti Muslim awal melihat titik hubungan ini sebagai hal yang tidak bisa diabaikan. Ajaran hawari terpinggirkan, sementara ajaran Paulus berkembang dengan kecepatan luar biasa dalam karya-karya ulama. Disebutkan pula bahwa para pengikut hawari tetap mempertahankan ajaran mereka jauh setelah Paulus aktif berdakwah. Mereka mempertahankan ajaran tauhid, mereka tetap mengajarkan Isa sebagai nabi, dan mereka menolak konsep ketuhanan baru. Tetapi kelompok ini perlahan hilang dari panggung sejarah karena tekanan politik dan penindasan. Para sejarawan Muslim mencatat bahwa kelompok yang tetap mempertahankan tauhid itu kemudian menyebar ke wilayah timur. Sebagian hidup dalam persembunyian, dan sebagian ajaran mereka bertahan dalam bentuk komunitas kecil hingga masa-masa awal kedatangan Islam. Sumber-sumber Islam yang sahih menguatkan bahwa Isa alaihissalam sendiri tidak pernah mengajarkan konsep yang kelak menjadi doktrin resmi gereja. Al-Quran menggambarkan bagaimana pada hari kiamat Isa akan menyatakan bahwa beliau tidak pernah meminta untuk disembah, tidak pernah menghilangkan syariat, dan tidak pernah mengajarkan doktrin yang menyalahi risalah tauhid. Para ulama memandang ini sebagai bukti bahwa apa yang berkembang setelah beliau diangkat bukanlah lanjutan dari ajarannya, melainkan interpretasi dari pihak lain. Ketika penelitian para ulama aswaja membandingkan ucapan Paulus dengan riwayat-riwayat yang kuat tentang ajaran Isa, ditemukan bahwa banyak pernyataan Paulus bertolak belakang dengan ajaran yang diwariskan para nabi. Ada jarak yang sangat besar antara seruan kembali kepada hukum Allah yang menjadi inti dakwah para nabi dengan pembatalan hukum yang diklaim Paulus sebagai
wahyu baru. Perbedaan ini terlalu besar untuk diabaikan, terlalu signifikan untuk dianggap sebagai penafsiran biasa, dan terlalu mendasar untuk dianggap sebagai perkembangan yang wajar. Di dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa inti persoalan bukan sekadar perbedaan pandangan, tetapi tentang siapa yang sebenarnya membawa risalah Isa, dan siapa yang membawa interpretasi baru. Ketika mereka memetakan fakta sejarah, bukti manuskrip, riwayat-riwayat yang otentik, dan kesaksian Al-Quran, mereka menemukan bahwa garis pemisah antara ajaran Nabi Isa alaihissalam dan pemikiran Paulus begitu jelas, tetapi selama ini disamarkan dalam sejarah resmi. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa ajaran Hawari tidak pernah hilang sepenuhnya, tetapi sengaja ditenggelamkan oleh arus besar politik dan teologi yang menguntungkan kelompok tertentu. Pada titik inilah penelitian sejarah Islam menjadi semakin menarik. Setiap lapisan sejarah yang dibuka memperlihatkan hubungan yang tidak terduga antara perubahan teologis dan kepentingan politik. Setiap teks awal yang diteliti menunjukkan bahwa ajaran Isa yang asli selalu sejalan dengan risalah para nabi sebelumnya. Setiap jejak kelompok Hawari memperlihatkan usaha keras untuk mempertahankan tauhid di tengah tekanan. Dan setiap gagasan Paulus yang ditelusuri memperlihatkan betapa besarnya perubahan yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Semakin dalam para ulama menelusuri sumber-sumber awal, semakin jelas perbedaan itu. Ajaran Isa tampil dengan ketegasan tauhid, ajaran Paulus tampil dengan doktrin baru, dan sejarah memperlihatkan bahwa yang bertahan dan berkembang bukanlah ajaran yang paling dekat dengan wahyu para nabi, tetapi ajaran yang paling cocok dengan kepentingan kekuasaan saat itu. Fragmen-fragmen perjalanan para sahabat Nabi Isa alaihissalam setelah peristiwa pengangkatan itu mulai dapat dibaca bukan dari sumber gerejawi, melainkan dari kesaksian konsekuensi sejarah. Ketika ajaran tauhid yang murni disampaikan oleh murid-murid seperti Yakub, James, Simon, dan lainnya, wilayah Syam menjadi saksi dari dua arus yang terus bertabrakan. Di satu sisi, kelompok yang mempertahankan ajaran tauhid dan ketaatan pada syariat tetap berpegang pada pola ibadah seperti sujud, puasa harian, makanan halal, dan menolak segala bentuk pengkultusan. Di sisi lain, Paulus membawa gagasan keberimanan yang mempermudah praktik dan memperlonggar aturan, termasuk penghapusan syariat yang segera menarik simpati bangsa-bangsa non-Yahudi yang tidak ingin menanggung beban aturan agama Bani Israel. Permusuhan ideologis itu akhirnya meninggalkan jejak paling jelas pada tahan-tahan setelah para murid asli Isa alaihissalam wafat satu persatu. Di Yerusalem, ajaran Yakub tetap menjadi pusat rujukan tauhid, tetapi di Antioquia, gagasan Paulus berkembang jauh lebih cepat. Kota tersebut adalah pusat perdagangan, masyarakatnya multikultural, dan banyak yang telah terbiasa dengan konsep dua penyalamit dari budaya Romawi dan Yunani. Ketika Paulus mengajukan sosok Isa alaihissalam sebagai figur penebus, bukan lagi sekadar nabi pembawa risalah, konsep itu segera menemukan pendengarnya. Ketika Paulus menyampaikan bahwa hukum tidak lagi mengikat karena iman telah membuat manusia bebas, pengaruh itu menyebar seperti api di ruangan penuh minyak. Perpecahan antara dua kelompok itu tidak lagi dapat disembunyikan setelah peristiwa yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem, yang catatannya masih disebut dalam Samber-Samber Kristen. Di sana terjadi perdebatan keras tentang apakah pengikut Isa alaihissalam masih wajib disunat, wajib menjalankan hukum Taurat, dan wajib mengikuti tradisi para nabi sebelumnya. Yakub dan para murid lainnya mengharuskan syariat tetap dijalankan. Paulus menolaknya. Fakta pentingnya adalah keputusan yang diambil kemudian tidak mencerminkan pengakuan terhadap argumentasi Paulus, tetapi lebih merupakan kompromi politis untuk meredam ketegangan. Namun setelah beberapa tahun, kelompok Paulus perlahan-lahan mengambil alih arah perkembangan ajaran baru itu. Sementara kelompok Yakub semakin tersisih. Keadaan itu berubah drastis ketika pasukan Romawi menghancurkan Yerusalem sekitar 40 tahun setelah pengangkatan Isa alaihissalam. Dengan lenyapnya pusat ajaran para murid asli,
pengaruh Paulus menjadi tanpa tandingan. Kota-kota yang telah menerima corak tafsirnya menjadi pusat berkembangnya doktrin-doktrin baru yang kemudian membentuk pondasi gereja awal. Ketika para murid Isa alaihissalam yang tersisa memilih menyebar ke daerah gurun, wilayah timur, atau bahkan kembali ke komunitas Yahudi yang masih memegang teguh tauhid, pengikut Paulus semakin bebas mengembangkan struktur ajaran, liturgi, dan doktrin yang tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan ajaran Isa alaihissalam yang asli. Pergeseran yang terjadi setelah itu bukan lagi hasil debat keagamaan, tetapi hasil dari proses institusionalisasi. Ketika Roma akhirnya menjadikan agama baru itu sebagai agama resmi kekaisaran, setiap ajaran yang tidak sejalan dengan doktrin Paulus perlahan dieliminasi. Manuskrip-manuskrip yang memuat pandangan berbeda dibakar. Kelompok yang mempertahankan tauhid dianggap sesat. Dan ajaran-ajaran Isa alaihissalam versi para murid asli menghilang dari pusat peradaban Barat. Penyisihan itu tidak berlangsung diam-diam, tetapi melalui serangkaian keputusan konsili, pemaksaan doktrin, dan pembentukan lembaga-lembaga keagamaan yang mengatur apa yang boleh dipercaya dan apa yang harus ditolak. Namun sejarah yang bergerak dalam diam tidak pernah bisa benar-benar dipadamkan. Di wilayah timur, terutama di sekitar Palestina, Yordania, wilayah Hijaz, Yaman, dan dataran Syam, jejak pengajaran asli para murid Isa alaihissalam tetap bertahan dalam komunitas-komunitas kecil yang masih mempertahankan tauhid dan menolak konsep penyaliban sebagai penebus dosa. Di antara komunitas inilah lahir tradisi lisan tentang berita kedatangan seorang nabi penutup yang akan mengembalikan agama para nabi kepada bentuk yang paling asli. Berita itu mengalir dari generasi ke generasi, terbawa ke padang-padang gembalaan, ke perkampungan kecil, hingga mencapai masyarakat Arab yang masih menjaga tradisi Hanif. Ketika Muhammad SAW diangkat sebagai nabi, interaksi awal beliau dengan kelompok-kelompok penganut ajaran tauhid warisan Isa alaihissalam menyingkap fakta mengejutkan bahwa mereka telah menunggu sosok yang digambarkan dalam kitab-kitab mereka sendiri. Riwayat-riwayat syahih mencatat bagaimana sebagian tokoh ahli kitab mengenali tanda-tanda kenabian beliau dengan sangat jelas. Mereka bukanlah pengikut Paulus, tetapi keturunan ajaran para murid tauhid yang telah disingkirkan oleh gereja institusional. Mereka melihat pada Muhammad SAW seri-seri yang pernah disebut oleh Isa alaihissalam, seorang nabi yang akan mengoreksi penyimpangan, meluruskan ajaran yang dimanipulasi, dan membawa kembali agama tauhid dalam bentuk paling murni. Ketika Rasulullah SAW membaca ayat yang menjelaskan bahwa Isa alaihissalam tidak disalib, tidak mati, dan diangkat oleh Allah, narasi itu sesuai dengan kepercayaan kelompok yang mempertahankan ajaran asli murid-muridnya. Ketika Al-Quran menyatakan bahwa Paulus bukanlah rujukan otoritatif bagi ajaran Isa alaihissalam, itu sejalan dengan apa yang telah diketahui oleh kelompok tauhid di wilayah Syam. Ketika Al-Quran membongkar manipulasi, penambahan, dan penghapusan sebagian isi kitab terdahulu, itu menegaskan apa yang telah menjadi keresahan diam-diam para penjaga tradisi asli dari ajaran nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Arus sejarah yang telah bergerak begitu lama akhirnya mempertemukan kembali dua jejak ajaran tauhid yang dijaga oleh umat Islam dan lemboran-lemboran ajaran Isa alaihissalam yang telah lama disembunyikan oleh institusi agama yang dibangun atas landasan pemikiran Paulus. Persinggungan itu tidak hanya terjadi dalam kitab suci, tetapi juga dalam kenyataan sejarah. Ketika umat Islam menaklukkan wilayah Syam dan Yerusalem, para ulama mencatat bagaimana mereka menemukan komunitas-komunitas kecil yang masih mempertahankan pengajaran tauhid Isa alaihissalam. Mereka bukan penganut gereja resmi, bukan pula pengikut Paulus, tetapi kelompok-kelompok yang selama ratusan tahun disisihkan, disebut sesat, dan dipaksa bersembunyi. Penemuan manuskrip-manuskrip kuno kemudian tidak hanya membuktikan keberadaan mereka, tetapi juga memperkuat gambaran
bahwa apa yang disampaikan Al-Quran bukanlah sesuatu yang muncul dari kekosongan, melainkan kebenaran sejarah yang selama berabad-abad ditutupi oleh narasi resmi gereja. Dari sinilah perlahan tersingkap bahwa fakta-fakta itu bukan hanya berbeda dari doktrin Paulus, tetapi bertolak belakang. Ajaran Isa alaihissalam yang asli semakin terlihat sebagai lanjutan dari ajaran Musa alaihissalam dan para nabi sebelumnya, bukan agama baru yang terputus. Sementara ajaran Paulus lebih menyerupai hasil adaptasi budaya Romawi dan Yunani yang dibungkus dalam narasi keagamaan. Ketika jejak-jejak sejarah itu dirangkai, gambaran yang muncul adalah tarikan panjang antara dua kekuatan kebenaran tauhid yang dijaga oleh para nabi dan murid-murid mereka, dan manipulasi konsep keagamaan yang berkembang dari ide-ide Paulus. Keduanya terus bergerak, saling memengaruhi, saling berhadapan, hingga akhirnya bertemu kembali dalam figur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir yang membawa risalah penutup bagi seluruh umat manusia. Ketika para murid asli Nabi Isa alaihissalam masih mengajarkan tauhid secara sembunyi, tersebar kabar yang semakin mengusik ketenangan mereka. Paulus yang sebelumnya terkenal memusuhi pengikut Isa, kini menyebarkan ajarannya dengan kecepatan yang sulit dijelaskan. Ajaran itu terdengar mirip di permukaan, namun inti pesannya perlahan bergeser dari ketauhidan murni menuju gagasan baru yang bahkan tidak pernah diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Pergeseran ini menimbulkan ketegangan diam di antara para sahabat Hawari, namun mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk menahannya. Setiap kota yang dikunjungi, Paulus seolah berubah menjadi pusat tafsir baru yang menjauh dari pesan asli di antara jejak yang tersisa. Para peneliti Muslim menemukan pola yang konsisten. Setiap surat yang ditulis Paulus menegaskan doktrin yang tidak pernah diajarkan langsung oleh Isa alaihissalam. Ia menekankan konsep penebusan, menggambarkan Isa sebagai bentuk ketuhanan, dan menjadikan peristiwa penyaliban sebagai pusat dari segala teologi. Padahal, menurut riwayat sahih, Quran Surat An-Nisa ayat 157 menjelaskan dengan tegas bahwa Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Para murid yang menyaksikan langsung peristiwa itu mengetahui hal tersebut, namun suara mereka tenggelam perlahan oleh para pengikut baru yang lebih percaya pada cerita dramatis yang dibawa Paulus. Doktrin yang awalnya perlahan berubah menjadi sistem ajaran yang kokoh karena penyusunan narasi Paulus yang cerdas, teratur, dan mudah menyentuh emosi masyarakat non-Yahudi. Yang membuat para ahli sejarah Islam tercengang adalah metode Paulus. Ia tidak sekadar mengubah ajaran, tetapi membentuk sistem kepercayaan yang tampak terstruktur. Ia memilih untuk berbicara pada kaum yang tidak memahami tradisi tauhid para nabi sebelumnya. Ia menjauh dari komunitas Yahudi dan mendekati bangsa-bangsa Romawi yang sejak lama terbiasa dengan tradisi dua-dua yang memiliki peran kemanusiaan. Paulus mengganti konsep nabi dengan sosok penyelamat supranatural, mengganti hukum syariat dengan keyakinan bahwa keselamatan datang melalui kepercayaan pada peristiwa salib. Perubahan itu seolah disengaja untuk memenangkan hati masyarakat yang sudah jenuh dengan aturan-aturan ritual. Sementara itu, kelompok kecil murid Isa berjuang mempertahankan ajaran asli. Dalam catatan para ulama, nama mereka muncul dalam literatur sejarah Islam dengan sebutan Hawariyun, orang-orang yang setia mendukung Nabi Isa alaihissalam dan tidak pernah mengubah risalah tersebut. Namun, setelah diangkatnya Isa oleh Allah, tekanan dari penguasa Romawi dan kelompok Paulus membuat dakwah mereka semakin sulit. Mereka tidak memiliki kekuatan politik, tidak memiliki akses kepada komunitas-komunitas besar, dan tidak memiliki kepandaian merangkai narasi yang dapat menguasai ruang wacana. Mereka hanya memiliki kebenaran, tetapi kebenaran itu perlahan terkubur di bawah gelombang besar ajaran baru yang semakin mendominasi. Ketika anak-anak generasi pertama wafat, generasi berikutnya tidak lagi mengenal apa yang terjadi secara langsung. Mereka tidak menyaksikan Isa berbicara. Mereka tidak mendengar penjelasan Hawariyun dengan telinga sendiri. Yang sampai kepada mereka hanyalah surat-surat Paulus yang dibacakan berulang-ulang dalam pertemuan komunitas.
Surat-surat itu menjadi rujukan utama. Ajaran baru itu akhirnya menjadi standar. Dan ajaran asli para Hawariyun dianggap sebagai aliran kecil yang menyimpang. Dengan demikian, perubahan itu bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses bertahap, terstruktur, dan didukung situasi sosial politik yang menguntungkan. Paulus, para peneliti kemudian menghubungkan peristiwa ini dengan firman Allah dalam Quran Surat As-Saff ayat 6. Ketika Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kabar tentang seorang Rasul yang akan datang setelahnya, bernama Ahmad. Kabar ini membuat posisi Isa jelas. Ia adalah Nabi yang mengabarkan kedatangan Nabi terakhir, bukan sosok yang mengakhiri risalah, apalagi menjadi pusat ibadah. Dalam konteks ini, perubahan ajaran yang diperkenalkan Paulus menjadi lebih jelas. Ia menghilangkan kesinambungan risalah para nabi dan menggantinya dengan sistem yang berakhir pada dirinya sendiri sebagai rujukan utama. Perubahan itu bukan sekadar teologisis, tetapi juga politis. Ketika Kekaisaran Romawi mulai menerima bentuk-bentuk awal ajaran Paulus, kekuatan politik kerajaan bertemu dengan ajaran baru itu dan mulai membentuk struktur agama yang terpusat. Dengan dukungan negara, tafsir yang mendominasi semakin kuat. Pada saat inilah banyak teks-teks kuno yang tidak sesuai dengan ajaran baru disisihkan. Sebagian hilang, sebagian disembunyikan, sebagian lagi dikategorikan sebagai tulisan sesat. Para Hawariyun kehilangan ruang untuk menjelaskan ajaran asli Isa, dan warisan mereka semakin tenggelam. Namun, dalam tradisi Islam, jejak kebenaran itu masih tersisa. Riwayat-riwayat sahih menjelaskan bahwa Isa tidak mati, tidak disalib, dan akan kembali menjelang hari kiamat untuk meluruskan ajaran yang diselewengkan. Fakta ini memberikan petunjuk bahwa Allah menjaga risalah Isa dari pemalsuan total dengan cara yang tidak terdeteksi banyak pihak. Isa sendiri akan turun untuk menegakkan tauhid kembali, menghancurkan simbol-simbol kesesatan, dan memimpin manusia dalam satu risalah yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Dalam rekonstruksi sejarah Islam, para ulama menemukan bukti bahwa ajaran tauhid tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap bertahan dalam hati kelompok-kelompok kecil yang tidak tercatat secara luas oleh sejarah. Barat, mereka bukan bagian dari sistem besar, tetapi mereka tetap menjaga keyakinan bahwa Isa adalah nabi, bukan Tuhan. Kelompok ini terus muncul dari masa ke masa, hingga akhirnya seluruh risalah para nabi disempurnakan dengan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa Al-Quran sebagai koreksi dan verifikasi terhadap apa yang telah diubah manusia. Yang membuat penyelidikan ini semakin menarik adalah jejak-jejak kecil yang ditemukan dalam teks-teks Kristen awal. Ada fragmen-fragmen yang menyinggung bahwa sebagian murid Isa menolak keras ajaran Paulus. Penolakan itu tidak pernah dimasukkan ke dalam kitab resmi, tetapi ditemukan dalam beberapa catatan kuno yang tidak populer. Para ahli Islam memandang fragmen ini sebagai bukti bahwa benturan antara ajaran murni dan ajaran yang telah berubah benar-benar terjadi sejak generasi pertama. Ketika temuan-temuan ini digabungkan, terbentuklah gambaran besar yang selama ini jarang diungkap. Pertemuan antara ajaran Isa dan pemikiran Paulus bukanlah pertemuan antara dua pengikut Nabi yang berbeda pendapat. Ini adalah pertemuan antara risalah langit yang lurus dengan narasi manusia yang dibangun untuk menjangkau dunia Romawi. Pergeseran itu tidak hanya mengubah cara orang memahami Isa, tetapi juga mengubah arah sejarah religius selama berabad-abad. Kesunyian perpustakaan-perpustakaan tua di Antioquia seakan menyimpan gema perdebatan panjang yang pernah terjadi berabad-abad sebelumnya. Pada masa ketika para murid sejati Nabi Isa alaihissalam mempertahankan ajaran tauhid, kota itu justru menjadi tempat munculnya pengaruh paling kuat dari Paulus. Ia bukan sekadar pengajar keliling, ia membangun jaringan, ia menulis surat, ia mempengaruhi komunitas dengan pola pikir yang secara perlahan mengubah wajah pengajaran Injil. Apa yang tampak di permukaan sebagai upaya penyebaran kebaikan ternyata membawa konsekuensi yang sangat besar terhadap
struktur keimanan para pengikut Isa, para sejarawan Muslim klasik, seperti dalam riwayat-riwayat sahih yang dikumpulkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjelaskan bahwa ajaran Nabi Isa alaihissalam berpijak pada tauhid murni. Ajaran itu selaras dengan risalah para nabi sebelumnya dan sesudahnya. Karena itulah, para murid awal Hawariyun berjuang mempertahankan kesucian risalah itu dari penggaru-penggaru asing yang masuk setelah kepergian beliau. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa kelompok pengikut Paulus secara perlahan mengambil alih struktur gereja-gereja besar, terutama setelah mereka memiliki akses lebih kuat pada kekuasaan Romawi. Pada titik ini, jejak-jejak perubahan pemikiran mulai terlihat secara jelas. Surat-surat Paulus yang ditulis puluhan tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, mulai menampilkan konsep yang asing bagi ajaran tauhid para nabi. Ide tentang keselamatan melalui penyaliban, penekanan kuat pada iman kepada pribadi Isa, bukan pada hukum dan syariat yang beliau bawa. Penafsiran-penafsiran teologisis yang tidak pernah diajarkan oleh para murid asli. Dan yang paling signifikan, perubahan identitas Isa alaihissalam sebagai seorang nabi menjadi figur ketuhanan. Semua itu bukan hanya hasil pergeseran spontan, melainkan perkembangan yang disusun melalui jaringan doktrinal dan pengaruh tulisan. Sementara itu, kelompok murid sejati tetap mempertahankan ajaran tauhid mereka. Mereka dikenal sebagai kaum yang berpegang pada Injil asli yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihis. Mereka memandang bahwa pengajaran Paulus terlalu jauh melenceng dari risalah yang diwariskan sang nabi. Ketegangan teologisis antara kedua kelompok semakin meningkat. Namun kekuasaan politik Romawi kemudian menjadi penentu nasib siapa yang akan dianggap sebagai ajaran resmi dan siapa yang akan tersingkir dari panggung sejarah. Di beberapa catatan riwayat sahih disebutkan bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, beliau diberitahu tentang penyimpangan yang terjadi pada ajaran Isa, penegasan bahwa Injil telah diubah oleh tenggen-tenggen manusia, bukan sekadar tuduhan agama, tetapi fakta sejarah yang dapat dilacak melalui dokumen awal gereja. Perubahan itu melibatkan proses politik, konsili, dan perdebatan panjang yang akhirnya mengesampingkan suara para pengikut tauhid yang tersisa. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Al-Quran menegaskan bahwa Isa tidak disalib, tidak mati, dan tidak pernah mengklaim ketuhanan. Ajaran itu dipertahankan oleh murid-murid sejatinya, namun kemudian tertutupi oleh narasi kelompok Paulus yang mendapat legitimasi Romawi. Yang lebih mencengangkan adalah bagaimana surat-surat Paulus kemudian menjadi fondasi utama ajaran Kristen masa kini. Sebagian besar isi perjanjian baru bukan perkataan Isa atau murid-murid langsungnya, melainkan interpretasi Paulus terhadap siapa Isa menurut versinya. Jejak pengaruh itu begitu jelas terlihat dari struktur isi kitab-kitab yang lebih condong kepada teologi Paulin daripada pengajaran asli Hawariyun. Perbedaan ini menyebabkan para sejarawan Muslim memandang periode tersebut sebagai titik krusial pergeseran ajaran. Ketika Islam datang membawa klarifikasi, Al-Quran memisahkan antara ajaran Allah kepada Isa dan ajaran yang berkembang karena campur tangan manusia. Penegasan itu bukan hanya perbaikan teologisis, tetapi juga perbaikan sejarah. Banyak fakta dalam manuskrip awal mendukung bahwa narasi yang diajarkan Paulus berbeda dengan pesan dasar tauhid. Dan justru perbedaan itulah yang membentuk wajah agama yang kini dikenal sebagai Kristen. Seluruh alur sejarah ini menunjukkan bagaimana kuatnya pengaruh seorang tokoh ketika ia memiliki jaringan, tulisan, dan dukungan kekuasaan. Namun yang paling menarik adalah pertanyaan yang selalu muncul. Ketika manuskrip-manuskrip lama ditemukan, mengapa suara murid-murid sejati begitu sedikit tersisa? Bagaimana mungkin ajaran yang awalnya begitu murni dapat tergeser sedemikian cepat? Dan bagaimana surat-surat Paulus bisa menjadi lebih dominan dibandingkan catatan riwayat langsung murid-murid
Nabi Isa alaihissalam? Jawabannya tidak hanya ada pada teks agama, tetapi juga pada struktur kekuasaan Romawi yang memainkan peran di balik layar. Mereka memilih ajaran yang sesuai dengan kepentingan politik, bukan ajaran yang paling dekat dengan kebenaran wahyu. Fragmen kecil yang ditemukan dalam naskah-naskah kuno seperti Injil Barnabas, catatan kaum Ebionites, dan dokumen-dokumen kelompok Nazarin menunjukkan bahwa pernah ada komunitas besar yang mengikuti ajaran tauhid Nabi Isa alaihissalam. Mereka berbeda dari aliran-aliran yang bertumpu pada surat-surat Paulus. Namun dokumen-dokumen itu dipersempit ruangnya, dibatasi peredarannya. Bahkan beberapa di antaranya dihapus dari sejarah gereja. Sementara itu, tafsir Aswaja menegaskan bahwa apa yang dibawa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pelurus akhir dari sejarah panjang penyimpangan ajaran para nabi, termasuk penyimpangan yang terjadi pada masa Paulus. Jejak-jejak sejarah yang berserakan di berbagai perpustakaan Eropa menjadi bukti bisu bahwa ada aliran asli yang menghilang dan aliran baru yang mengambil posisi pusat. Ajaran tauhid Nabi Isa digantikan oleh konstruksi teologi Paulus, dan konstruksi itu diterima bukan karena kebenarannya, tetapi karena kekuasaan yang mengukuhkannya. Narasi ini akan terus menyingkap bagian-bagian yang selama ini tidak dimasukkan dalam sejarah resmi. Setiap lapisan yang diangkat membuka pertanyaan baru, dan setiap pertanyaan membawa kita semakin dekat kepada gambaran utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ajaran Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan pemikiran Paulus, ketika kita menelusuri jejak komunitas pengikut Isa yang tetap setia pada ajaran tauhid, muncul bukti bahwa sebagian dari mereka berhasil menyelamatkan naskah-naskah penting dari penghancuran. Beberapa naskah kuno ditemukan dalam bentuk fragmen di daerah-daerah terpencil seperti gurun Yudea dan pesisir Laut Tengah. Naskah-naskah ini yang banyak disebut oleh para sejarawan sebagai Injil Arami atau Injil Hebraik menekankan kemurnian ajaran Isa, penolakan terhadap penyembahan diri, ketaatan pada syariat Allah, dan penegasan bahwa Isa hanyalah seorang rasul. Tidak ada referensi apapun pada doktrin Trinitas, pengorbanan penebusan, atau status ilahi Isa sebagaimana yang muncul dalam tulisan-tulisan Paulus. Para murid asli menyadari bahwa ancaman politik dan tekanan sosial akan terus menghapus jejak mereka, maka mereka mengajarkan ajaran Isa melalui jalur lisan yang tersembunyi, menggunakan kode, simbol, dan istilah yang hanya dipahami oleh komunitas inti. Pola ini menciptakan kesenjangan yang sangat besar antara ajaran asli dan versi yang diterima secara luas melalui gereja Paulus. Keadaan ini juga selaras dengan peringatan Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang menegaskan bahwa sebagian ahli kitab telah menyembunyikan ayat-ayat Allah dan menukarnya dengan kepentingan duniawi. Jejak historis selanjutnya menunjukkan bahwa Paulus membangun jaringan yang efisien untuk menyebarkan ajarannya. Ia memanfaatkan hubungan dengan diaspora Yahudi yang tinggal di kota-kota besar seperti Antioquia, Korintus, dan Roma. Surat-suratnya dirancang bukan hanya untuk menegaskan doktrin baru, tetapi juga untuk memformalkan struktur komunitas yang mengikuti ajarannya. Dalam beberapa surat, Paulus menekankan otoritas dirinya sebagai rasul, meski ia mengaku tidak pernah bertemu Isa secara langsung. Ulama Aswaja mengamati bahwa klaim ini tidak memiliki dasar kenabian, karena wahyu tidak pernah diberikan kepada orang yang bukan nabi tanpa sanad yang jelas. Di sisi lain, murid-murid asli Isa terus bertahan dalam situasi sulit. Catatan sejarah menunjukkan mereka menghadapi penahanan, pengusiran, dan bahkan eksekusi. Yakobus, pemimpin komunitas di Yerusalem, wafat terbunuh karena mempertahankan ajaran tauhid. Petrus menghadapi tekanan Romawi yang serupa. Hal ini menciptakan jurang kekuasaan antara ajaran Paulus yang didukung otoritas negara dan ajaran Isa yang dijaga komunitas kecil tetapi tidak memiliki perlindungan politik. Ulama Islam menegaskan bahwa kondisi seperti ini memungkinkan munculnya penyimpangan besar
dalam sejarah agama yang kemudian diikuti oleh banyak generasi. Fakta lain yang jarang diungkap adalah bahwa beberapa tradisi non-kanonik yang selamat dari tekanan gereja memberikan kesaksian berbeda dari ajaran Paulus. Injil Thomas dan Injil Yakobus misalnya menekankan pentingnya pengenalan diri, pengabdian kepada Allah, dan penolakan terhadap status ilahi. Narasi-narasi ini mendukung pandangan bahwa Isa tidak mengajarkan penyembahan terhadap dirinya, tetapi fokus pada pemurnian iman dan amal. Ulama Aswaja menggunakan fakta ini untuk menegaskan konsistensi risalah Isa dengan prinsip kenabian sebelumnya, tauhid, ketaatan pada Allah, dan penguatan syariat sebelumnya. Ketika sejarah bergerak ke era konsili, terlihat bahwa kekuasaan politik memainkan peran utama dalam menentukan doktrin resmi. Konsili Nicaea dan Konsili Chalcedon bukan hanya forum teologisis, tetapi juga arena politik, di mana Kaisar Romawi dan para pejabat gereja menentukan versi mana yang akan diakui. Para murid asli Isa atau pengikut Ebionit sama sekali tidak diundang dalam proses ini, atau jika hadir, suaranya diabaikan. Fakta ini menunjukkan bahwa doktrin resmi yang diterima luas lebih merupakan keputusan administratif daripada refleksi ajaran Isa yang sebenarnya. Selain itu, perbedaan bahasa turut memperbesar kesenjangan. Isa mengajarkan risalahnya dalam bahasa Arami, tetapi Injil yang digunakan dalam gereja ditulis dalam bahasa Yunani. Perbedaan ini menyebabkan konsep-konsep fundamental seperti logos diterjemahkan ke dalam kerangka filsafat Yunani, sehingga makna asli risalah Tauhid Isa berubah secara mendasar. Paulus, sebagai pengguna bahasa Yunani yang mahir, memanfaatkan hal ini untuk membangun doktrin yang lebih mudah diterima masyarakat non-Yahudi. Ulama Islam menegaskan bahwa perubahan bahasa ini menjadi salah satu faktor utama penyimpangan ajaran. Seiring waktu, ajaran Paulus diterima secara luas dan menjadi fondasi gereja Romawi. Doktrin Trinitas, hakikat ganda Isa, dan konsep penebusan melalui kematian Isa menjadi standar kepercayaan. Para pengikut asli yang menolak ajaran ini perlahan lenyap, tersebar ke wilayah yang jauh, atau tetap berada dalam komunitas kecil yang tidak memiliki pengaruh besar. Namun jejak mereka tetap tersimpan dalam bentuk fragmen teks dan tradisi lisan yang mencatat bahwa Isa hanyalah hamba Allah, nabi, dan pembawa risalah tauhid. Ketika penelitian sejarah Islam dikaitkan dengan Al-Quran, ditemukan korelasi menarik. Surat Ali Imran ayat 52-5 menegaskan bahwa para murid asli Isa tetap setia kepada ajaran beliau, menegaskan ketundukan kepada Allah, dan menyebarkan risalah yang benar. Al-Quran juga menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 110-115 bahwa Isa memberikan mukjizat untuk membimbing kaumnya, tetapi tidak ada indikasi bahwa ia meminta penyembahan terhadap dirinya. Hal ini berbeda total dari doktrin yang dikembangkan Paulus dan diterima dalam gereja Romawi. Selain itu, penelitian para sejarawan modern menunjukkan bahwa Paulus menyesuaikan ajaran dengan kepentingan politik dan budaya masyarakat Romawi. Ia mengadopsi istilah filsafat Yunani, simbol-simbol keagamaan lokal, dan konsep pengorbanan untuk menjembatani ajaran Isa dengan ekspektasi masyarakat pagan. Transformasi ini membuat ajaran Paulus lebih mudah diterima secara luas, tetapi jauh menyimpang dari risalah asli. Ketika seluruh fakta ini dirangkai, terlihat pola yang jelas. Ajaran Isa yang murni, bersih dari doktrin penyembahan terhadap diri, digantikan oleh pemikiran Paulus yang menekankan status ilahi Isa, penebusan dosa, dan doktrin Trinitas. Pergeseran ini tidak terjadi secara alami, tetapi melalui kombinasi tekanan politik, perubahan bahasa, manipulasi doktrin, dan hilangnya murid-murid asli yang menjadi penjaga ajaran. Ulama Aswaja menilai bahwa faktor-faktor ini menjelaskan mengapa agama Kristen saat ini berbeda jauh dari ajaran Isa yang disebutkan dalam Al-Quran. Jika kita menelusuri jejak ajaran Isa dan pertemuannya dengan pemikiran Paulus, kita menemukan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana sejarah dibentuk oleh kekuasaan, budaya, dan strategi individu. Paulus bukan sekadar pengikut Isa, tetapi seorang tokoh
yang mengubah arah ajaran secara dramatis, memanfaatkan kekuasaan Romawi, kemampuan berbahasa Yunani, dan jaringan diaspora yang luas untuk menyebarkan interpretasinya. Ia menciptakan doktrin yang kompatibel dengan filsafat Yunani dan sistem sosial Romawi, sehingga ajaran asli Tauhid Isa yang menekankan ketaatan kepada Allah, penguatan syariat sebelumnya, dan penolakan penyembahan terhadap diri perlahan tertinggal, tersembunyi, dan hanya dapat ditemukan melalui fragmen teks dan tradisi lisan yang selamat. Para murid asli Isa, meskipun menghadapi ancaman dan tekanan, tetap mempertahankan ajaran tauhid dengan teguh. Jejak mereka mungkin hilang dari narasi resmi gereja, tetapi dalam tradisi Islam, Al-Quran secara jelas menegaskan keberadaan risalah yang murni dan kebenaran ajaran Isa. Surat Ali Imran ayat 52-55 dan surat Al-Maidah ayat 110-115 menegaskan bahwa Isa hanyalah hamba Allah, nabi, dan rasul yang membawa petunjuk bagi Bani Israel. Ajarannya konsisten dengan risalah para nabi sebelumnya dan menolak klaim ketuhanan atas dirinya sendiri. Ketika kita menggabungkan seluruh bukti sejarah, fragmen naskah kuno, dan analisis teologi Islam, pola besar yang muncul adalah jelas. Pertemuan ajaran Isa dan pemikiran Paulus bukanlah harmonisasi, melainkan benturan antara risalah murni dan interpretasi yang dipengaruhi kepentingan politik, budaya, dan personal. Paulus menciptakan versi ajaran yang diterima secara luas karena ia memanfaatkan kondisi sosial dan politik, sedangkan murid-murid asli tetap menjaga kemurnian ajaran dengan risiko hidup mereka sendiri. Inilah fakta mencengangkan yang jarang diungkap dalam sejarah populer, tetapi yang menjadi inti pemahaman Islam tentang Isa dan kesinambungan risalah para nabi. Kita belajar bahwa sejarah bukan sekadar catatan resmi atau doktrin dominan. Sejarah adalah lapisan-lapisan kebenaran yang tersembunyi, yang hanya bisa ditemukan melalui penelitian kritis, sumber terpercaya, dan pemahaman yang mendalam. Ajaran Isa yang sejati tetap hidup dalam bentuk yang murni, sebagaimana Al-Quran mengingatkan, dan pemikiran Paulus adalah interpretasi manusia yang menjadi dominan karena kekuatan politik dan budaya, bukan karena persetujuan Isa sendiri. Demikianlah penelusuran kita dalam membuka lembar demi lembar rahasia sejarah ini. Semoga narasi ini menggugah rasa ingin tahu, memberi pemahaman baru tentang dinamika sejarah, dan menegaskan kembali pentingnya risalah tauhid dalam kehidupan manusia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam mencari kebenaran, menjaga akal, dan meluruskan niat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.